Jumpa lagi dengan saya Dedi Lukanda. Kita lanjutkan materi turunan fungsi trigonometri bagian ketiga. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang nomor 3. Tentukanlah turunan dari fungsi berikut ini. Nah, soalnya ini nomor 3 adalah bentuknya adalah pecahan ya. Jika fx sama dengan cos 2x min 5 per sekan 2x min 5. Jadi ini fungsinya bentuknya adalah pecahan. Bagaimana cara menyelesaikan turunan fungsi trigonometri yang bentuknya adalah pecahan ini? Oke, konsepnya adalah jika fx sama dengan v per u. Nah, ini kalau tadi yang dinyatakan u, v, p dan u nya itu adalah ini di sini ya. Nah, kalau sekarang kita nyatakan kenapa berbeda? Enggak berbeda sih sebenarnya. Karena di sini dianggapnya kalian sudah bisa menyelesaikan turunan cos 2x min 5 gitu ya, dan sekan 2x min 5 ya. Tadi kan satu per satu gitu, jadi cos dan p di sini ya. Kalau sekarang ini keseluruhannya adalah ini pi dan ini u keseluruhannya. Jadi cos 2x min 5 kita nyatakan pi, dan sekan 2x min 5 kita nyatakan u gitu ya. Jadi keseluruhannya aja supaya mudah untuk mengaplikasikannya. Oke, jadi untuk menyelesaikan bentuknya seperti ini ya, yaitu seperti ini, maka turunannya bentuknya adalah ini konsepnya ya. Jadi kalau bentuknya adalah pecahan, jadi turunannya seperti ini ya. Jadi f aksen x adalah p aksen dulu, atau p nya diturunkan dulu, baru kali u ini kali ini ya, kali penyebutnya dikurangi, nah penyebutnya diturunkan, ini diturunkan atau ini yang diturunkan, kemudian dikali pi, dikali pembilangnya ya, kali pi ini ya. Nah, baru per u kuadrat, jadi penyebutnya dikuadratkan. Jadi seperti ini ya pemahamannya. Kenapa seperti ini? Karena Bapak anggap kalian ini udah paham menurunkan ini, menurunkan cos 2x min 5, menurunkan sekan 2x min 5. Ini kamu sudah tahu cara menurunkannya ya, tadi dengan cara nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau ini konsepnya seperti ini, maka kalau bentuk soalnya kayak ini, maka akan didapat seperti ini. Maka f aksen x, nah sekarang kita perhatikan turunan dari p, artinya turunan dari cos 2x min 5 adalah min sin 2x min 5 kali 2 ya, karena turunan dari cos adalah sin, turunan 2x min 5 adalah 2 gitu ya. Dikali u, dikali berarti kali ini sekan 2x min 5, maka dikali sekan 2x min 5. Kemudian dikurangi u aksennya adalah ini diturunkan. Turunan dari sekan 2x min 5 ini perhatikan adalah sekan 2x min 5 kali tan 2x min 5 nya. Ini turunan sekan itu adalah ini, sekan 2x min 5 dan kali tan 2x min 5. Baru 2x min 5 nya turunkan, adalah hasilnya 2 gitu ya. Dikali, nah dikali p berarti dikali ini cos 2x min 5, nah, dikali cos 2x min 5, baru diper ya, dibagi, nah, baru u kuadrat atau penyebutnya dikuadratkan, maka didapat sekan kuadrat 2x min 5 ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengaplikasikan konsepnya seperti ini, dari fungsi fx nya adalah cos 2x min 5 sekan 2x min 5 itu adalah seperti ini. Nah, baru setelah ini kita pilih ini aja dulu. Jadi ini kedepanin dulu duanya gitu kan, yang ini juga kedepanin dulu ke sini gitu. Atau cos 2x nya itu pindahin ke sebelah kiri ya, pindah ya, pindah sebelah kiri, tapi bukan pindah ruas gitu ya. Nah, maka akan didapat seperti ini. Nah, ini pindah ya, jadi min 2 jadinya, ini pindah sin 2x min 5 sin 2x min 5 kali sekan 2x min 5 sekan 2x min 5 dikurangi 2 nya dari sini, sekan 2x min 5 sekan 2x min 5 kali tan 2x min 5 tan 2x min 5. Jadi nggak ada yang perubahan, cuma memindahkan aja 2 nya ke depan ya, konstantanya ini ya. Oke,
per sekan kuadrat 2x min 5 masih tetap penyebutnya dikuadratkan gitu ya. Maka kalau sudah gini, nah baru kita aplikasikan bahwa 2 min 2 sin 2x min 5 ini masih tetap min 2 sin 2. Nah ini sekan 2x min 5 ini dirubah, jadi bentuknya adalah, ya Bapak ingatkan dulu ya, dari mana sekan itu adalah 1 per cos ya. Ini ya sekan ini ya, sekan 2x min 5 itu sama dengan 1 per cos, itu dari mana? Sebelumnya Bapak arahkan kalian tonton dulu YouTube channel Bapak yang heksagon ya, nanti ada di deskripsi, kamu tinggal klik aja deskripsinya, link deskripsi yang untuk menuju heksagon, supaya kalian nggak salah paham, jadi nggak gagal paham dari awal, kalian paham dulu ya. Nah untuk kelanjutan dari deskripsi heksagon tadi itu adalah ini, Bapak jelaskan dulu kenapa ini sekan 2x min 5 itu sama dengan 1 per cos 2x min 5 ya. Nah ini adalah cara mudahnya ya. Jadi cara mudahnya kalian mengingat atau kalian untuk memahami secara instan atau secara mudah, tidak bertele-tele ya. Coba perhatikan yang ini ya. Nah ini adalah heksagon ya, yang Bapak juga udah ada YouTube channelnya ini untuk heksagon khusus untuk kalian ya, ada terdiri dari tan, sin, cos, kotangan, kosekan dan sekan. Dan kalian supaya lebih paham lagi untuk heksagon, tentunya tujuannya adalah untuk memudahkan kalian mengingat aturan-aturan trigonometri ya. Oke, nah di sini kenapa tadi sekan ini adalah 1 per cos ya. Kita lihat mulai dari kotangan dulu. Nah kotangan itu kita lihat kalau kita ke kiri, ini tanda panahnya ke kiri menuju ke arah tan. Ini menunjukkan bahwa kotangan itu menuju tan itu adalah sama dengan 1 per tan. Jadi kalau kotangan X berarti 1 per tangan X, begitu ya. Nah kalau kita melihat dari sini, dari heksagon ini, berarti kita kalau melihat kosekan pasti 1 per sin gitu ya. Nah gitu ya, berarti kosekan itu sama dengan 1 per sin, atau kosekan X itu sama dengan 1 per sin X gitu ya. Nah jelas sekan itu, kenapa tadi adalah sekan itu adalah 1 per cos. Nah ini kan lihat tanda panahnya ya, mengarah ke cos. Jadi sekan X itu pasti 1 per cos X. Jadi kalau sekan kuadrat berarti 1 per cos kuadrat X, begitu. Nah itu ya, jadi ini untuk mempermudah kalian kenapa sekan itu adalah 1 per cos ya, atau sekan X sama dengan 1 per cos X, atau sekan kuadrat X itu sama dengan 1 per cos kuadrat X, 1 per cos 2x min 5. Jadi sekan 2x sekan itu adalah 1 per cos ya. Ya dinyatakan seperti ini. Kenapa? Nanti ini kan bisa digabung, jadi ini 2 sin 2x dengan cos ini nanti jadi tan nanti ini ya. Jadi tujuannya seperti itu, meringkas ya. Nah kemudian ini juga yang sekan ini sekan ini adalah 1 per cos 2x min 5. Yang cos 2x min 5 itu dari ini ya. Tannya ini tan 2x min 5 ya, per sek kuadrat per sekan kuadrat 2x min 5 begitu ya. Kita coret aja yang sama ya. Ini kan sama ya, cos per cos ya. Kalau ini di sini cos dibagi ini kan habis jadinya ya. Berarti tinggal ini ya dengan ini dan penyebutnya ini ya. Maka akan dapat seperti ini. Nah, ini digabungkan aja ke sini, maka akan didapat seperti ini, sin 2x min 5 cos 2x min 5. Nah, ini kan jadi tan ya nantinya ya. Ya. Ini udah tan, nah tan 2x min 5 dari sini, yang ini masih tetap ya. Oke, dilanjutkan, maka f aksen x itu adalah, nah jadi ini jadi bentuknya ini min 2 tan ya, min 2 tan 2x min 5 dikurangi, nah dikurangi nih ya, dikurangi 2 tan 2x min 5 ya, karena ini masih ada 2 ya, yang dicoretnya ini cos 2x min 5 dan cos 2x min 5, jadi 2-nya masih ada nih ya, jadi ini 2. Oke, nah ini kan bisa dijumlahkan nih, min 2 tan
2x min 5 dikurangi 2 tan 2x min 5. Ini bisa dijumlahkan jadi min 4 ya. Maka didapat min 4 tan 2x min 5 sekan kuadrat 2x. Nah ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk cos ya. Berarti kalau ini berarti cos per 1 ya kalau ini. Karena ada di samping tuh ya. Sin 2x min 5 per cos 2x min 5 ini ya. Kenapa ini per cos 2x min 5? Kan tan itu adalah sin per cos ya. Ya tannya adalah sin per cos dan sekan kuadratnya adalah 1 per sekan kuadrat 2x min 5. Ini enggak dirubah jadi karena ini perkalian ke sini. Ya karena ini sebagai penyebutnya. Nah, ini baru dirubah per cos ya. Sekarang dirubah. Nah, sin 2x min 5 per cos 2x min 5 kan jadi kena sekannya itu kan jadi cos kuadrat 2x min 5 per 1. Jadi berubah karena ini di sini kan 1 per cos gitu ya. 1 per cos 1 per 1 per cos gitu kan. Maka akan didapat kalau dinyatakannya itu adalah cos kuadrat 2x min 5 per 1. Oke. Nah, ini bisa dicoret nih. Nah, ini kan kalau ini kuadrat, ini cos berarti ini tinggal cos 2x min 5. Jadi sin 2x min 5 kali cos 2x min 5. Jadi didapat nah ini min 4 ini min 4 sin 2x min 5 kali cos 2x min 5. Nah jadi turunan dari fx sama dengan cos 2x min 5 per sekan 2x min 5 itu adalah min 4 sin 2x min 5 cos 2x min 5. Nah, itulah ya jawaban untuk penjelasan nomor 3. Oke, lanjutkan ya. Sekarang nomor 4, tentukanlah turunan dari fungsi berikut ini. Ini nomor 4 soalnya kayak gini. Nah, jika fx sama dengan sin pangkat 4 ya 3x min 5. Nah, ini bentuknya fungsinya sekarang adalah perpangkatan ya. Nah, untuk menyelesaikan turunan dalam bentuk perpangkatan, konsepnya adalah seperti ini ya. Nah, jadi kalau bentuknya perpangkatan seperti ini adalah fx sama dengan sin pangkat n pi ya. Nah, jadi yang ini kita nyatakan pi gitu ya. 3x min 5 nya kita nyatakan pi, 4 nya kita nyatakan n gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai fungsi bentuknya seperti ini, maka konsepnya nah turunannya adalah seperti ini ya. Jadi ini pertama yang harus kita turunkan, artinya cara penurunannya begini. Jadi pertama n kali kedepankan n. Nah ini n kedepankan, baru n dikurangi 1 ya. Jadi sinnya masih tetap, kemudian p nya masih tetap gitu ya. Jelas ya. Jadi maksudnya gini. Jadi pertama cara menyelesaikannya, cara menyelesaikan turunan dari bentuk perpangkatan, bentuknya perpangkatan adalah pertama nih n kali ke depan, jadi ini n kali ya. Sinnya tetap, n nya baru kurang 1, n nya kurang 1, pi nya masih tetap ini ya 3x min 5 dikali, nah baru turunan dari sin. Turunan dari sini itu kan cos gitu ya. Nah, nanti di sini cos apa? Cos pi juga, cos ini juga. Nah, baru terakhir diturunkan pi-nya, 3x min 5-nya turunkan gitu ya. Oke, kita coba ya, kita lihat ya. Maka akan didapat jika ini seperti ini, maka ini kedepankan 4-nya. 4 kali 4 sin berarti ya. Berarti 4 dikurangi 1 gitu kan. 3x min 5 gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini. 4 ke sini, ini 4 ya, kali sin 4 kurang 1 3 gitu ya, pi 3x min 5. Nah yang ini ya, konsep ini udah berjalan, adalah ini jawabannya. Oke. Nah sekarang turunan dari sin adalah cos di sini. Cos apa? Cos pi, berarti cos 3x min 5, maka didapat cos 3x min 5. Jadi turunan dari sin itu adalah cos 3x min 5. Jadi 3x min 5 tetap. Nah baru sekarang turunkan dari pi, turunan dari 3x min 5 berarti 3 gitu ya. Nah seperti itu ya nomor 4.
Jadi untuk menyelesaikan turunan yang berbentuk perpangkatan itu seperti ini gitu ya. Tapi ingat ya, yang namanya perpangkatan itu juga ada pangkatnya bentuknya bulat ya, ada juga pangkatnya yang berbentuk pecahan. Bagaimana cara menyelesaikan turunan fungsi yang pangkatnya bentuk pecahan? Oke, kita lanjutkan ke nomor 5 aja. Nah, sekarang kita langsung ke soal nomor 5 ya. Nah, untuk soal nomor 5 ini, jika fx sama dengan kotangen akar dari 4x-2 pangkat 3 nih, ini bentuknya perpangkatan ya. Yang namanya tadi juga udah disebutkan bahwa yang namanya turunan itu selain perkalian, pembagian, juga perpangkatan. Nah, perpangkatannya juga ini bukan hanya bilangan bulat aja seperti ini, tapi ada perpangkatan yang bentuknya adalah pecahan gitu ya. Nah, seperti akar ini adalah pangkat atau fungsi yang pangkatnya adalah pecahan ya, karena kalau akar itu kalau dipangkatkan bentuk pangkatnya adalah sebenarnya pangkat setengah gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan nomor 5 ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian harus betul-betul paham ini dan perhatikan ini, karena ini nggak rumit sebenarnya, cuma butuh kalian fokus dalam memperhatikan cara penyelesaiannya ya, cara penyajiannya. Ini Bapak memberikan penyajian, tentunya kamu fokus dulu ya. Nah, jika fx sama dengan kotangen dari akar 4x-2 pangkat 3 nih. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita lihat konsepnya. Nah, ini kan bisa dinyatakan pangkat akar ini bisa dinyatakan pangkat setengah. Karena ini pangkat 3 nih, 4x-2 pangkat 3 terus dipangkatkan lagi gitu ya, pangkat setengah, jadi setengah kali 3. Jadi karena akar itu pangkat setengah, jadi setengah kali 3 berarti 3/2 gitu ya. Jadi bentuk akar ini jadi dengan digabung dengan 3 ini berarti 3/2 pangkatnya. Jadi hilang akarnya nanti ya. Jadi sebenarnya bukan hilang, jadi berbentuk pangkat pecahan gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Kan lihat konsepnya adalah sama seperti ini konsepnya, cuma di sini yang pangkatnya di trigonometrinya, sekarang di aljabarnya yang pangkatnya itu ada di aljabarnya di sini ya, 3x-5-nya. Nah, sekarang jika fx sama dengan kotangen pi pangkat n, ini sebenarnya sama seperti ini, kita lihat. Nah, yang turunkan dulu adalah kotangennya dulu, turunkan, kemudian pi pangkat n. Jadi pi nya nggak diturunkan dulu, jadi pangkat n aja langsung gitu ya. Itu di sini n nya apa? 3/2 gitu ya, n nya 3/2. Nah, kali n ini dari mana? Turunan dari 4x-2 pangkat 3/2 itu pertama ini kalikan dulu ke bawah ke sini. Nah, atau n nya kalikan ke sini, jadi n kali pi, kemudian n ini kurangi 1, sama seperti ini ya. Cuma bentuknya kalau di sini di trigonometrinya, kalau di sini di aljabarnya. Kemudian n nya dikurangi 1. Nah, baru kemudian pi nya ini diturunkan ya, 4x-2 nya diturunkan atau p nya diturunkan. Oke. Nah, maka kita lihat ya. Oke, perhatikan ini. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Maka f aksen x itu adalah kotangen. Jadi turunan dari kotangen itu min kosekan ya. Kamu bisa lihat turunan ini min kosekan itu dari mana? Dari pembelajaran video turunan fungsi trigonometri itu bagian kedua ya. Di bagian kedua di awal itu udah dijelaskan, kamu tinggal pakai gitu kan. Nah, itu sama seperti yang ini juga sama gitu ya. Jadi turunan dari kotangen itu adalah min kosekan. Min kosekan dari pi nya 4x-2 pangkat n itu ini 3/2 gitu ya. Kali ya. Kali turunan dari ini 3/2
kali ke sebelah sini, maka 3/2 kali dalam kurung 4x min 2 pangkat n kurang 1. N nya adalah 3/2 gitu ya, dikurangi 1 itu kan 2/2 ya, 3/2 dikurangi 2/2 kan 1/2 gitu kan. Jelas ya ini. Kemudian dikali turunan dari ini 4x min 2. Turunan dari 4x min 2 itu, turunan dari 4x adalah 4, turunan dari min 2 adalah 0. Jadi 4 dikurangi 0 adalah 4 gitu ya. Jelas ya. Nah ini jadi awas jangan salah paham, sama aja gitu ya. Cuma ini kamu harus mengikuti aturan cara menentukan turunan. Jadi kalau kamu ini menyelesaikan sesuai dengan aturan, maka akan lolos. Tapi tentunya menggunakan aturan pun perkaliannya harus bisa gitu ya. Seperti ini kemana larinya, kemudian ini n nya dikurangi 1. Nah kalau kamu nggak bisa ya repot juga gitu ya. Tapi kan Bapak percaya kalian tahu bahwa 3/2 dikurangi 2/2 kan setengah ya, masa nggak tahu gitu ya. Nah itu aja. Jadi ini memang harus jeli dan memang harus memahami. Nah kalau sudah gini, ini kan dalam bentuk perkalian nih, 3/2 dan 4 itu bentuk perkalian ya. Jadi 4 kali 3/2 kan pasti, kalau 4 dibagi 2 kan sisanya 2 kali 3 tinggal 6 gitu kan. Nah ini jadi nanti hilang, jadi tinggal di sini min 6 gitu ya. Coba perhatikan. Nah maka dapat min 6 kosekan ya. Jadi min 6 itu dari 4 kali 3/2 gitu ya. 4 dibagi 2 adalah sisanya 4, atau 4 kali 3 lah 12 ya. 4 kali 3 12 bagi 2 kan 6 gitu ya. Seperti itu ya, sama aja. Oke, maka min 6 ya. Ini sorry, ini nggak pakai aksen ya, seharusnya ini udah pakai aksen ya. Turun ini kelupaan nih Bapak, nggak pakai F aksen X ya. Ini F aksen X juga ya. Ini sebenarnya min 6 kosekan 4x min 2 pangkat 3/2 kali 4x min 2 pangkat setengah. Nah kalau sudah gini tinggal atur-atur aja ya, seperti ini. Nah ya, jadi min 6 kosekan 4x min 2 pangkat 3/2. Nah yang ini adalah ini di sini kosekannya ya. Yang ini 4x pangkat min 2 4x min 2 pangkat setengah adalah ini ya, kali min 6 di sini, jadi ini kali kosekan akar dari 4x min 2 pangkat 3. Jadi ini dibalikkan lagi seperti asal kayak gini gitu ya. Nah ini kan dikembalikan ke sini. Nah yang ini juga dikembalikan ke sini, kan jadinya sama seperti yang ini, cuma ini bentuknya bukan kotangan lagi, kosekan ya. Demikianlah penjelasan dari saya. Sampai jumpa.